Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Fahri Arkananta di channel Fahri Permana ya. Oke, pada kali ini saya akan memberikan demonstrasi ya tentang project kali ini bernama Smart Greenhouse ya, menggunakan Tinker.io. Jadi di sini project yang kita demonstrasikan bertujuan untuk membuat sebuah alat greenhouse ya. Seperti yang kalian tahu itu greenhouse, sebuah rumah kaca ya, untuk menyimpan sebuah tumbuhan atau tanaman. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah alat untuk memonitoring ya, bagaimana suhunya, bagaimana airnya dan lain-lain. Oke, sini kita sudah berada di tabel ya tentang apa yang sedang kita gunakan ya. Oke, so di sini kita menggunakan ESP8266. Kita menggunakan Note MCU ESP8266. Ini sensornya ada di sini, maksudnya boardnya seperti ini. Oke, di sini kita bisa melihat ada beberapa modul ya. Pertama ada WiFi. Jadi nanti kita akan mengkoneksikan ke cloud menggunakan WiFi. Oke. Lalu yang kedua ada sensor HCS R04. Ini adalah sensor ultrasonik untuk menghitung ketinggian permukaan air. Oke, seperti sensornya. Dan yang ketiga lah, di sini kita menggunakan soil moisture. Ini untuk mendeteksi kelembapan tanah. Oke, nah, di sini kita karena menggunakan Node MCU, jadi kita menggunakan Arduino. Karena di sini membutuhkan aplikasi bernama Arduino. Di sini saya sudah memiliki Arduino. Kita langsung buka saja Arduino-nya. Oke, ini oke seperti ini ya. Jadi kita akan bikin baru. Oke, sebentar ya. Oke ya, di sini sudah ada Arduino ya. Nah, kita kan ingin menggunakan platform dari apa namanya, Tinker. Jadi pastikan kalian udah punya ini Tinker. Oke, di sini kita ke Chrome dulu, kita bikin Tinkernya. Oke, gimana Tinker ini? Chrome. Ini ya Chrome. Ini kita buka dulu ya Chrome-nya, kita buka link atas. Oke, sip. Nah, di sini kita masuk ke tinker.io karena kita bikinnya tinker.io. Konfigurasi dulu ya. Di paling atas sini kita kasih komen dulu. Ini dengan tinker.io udah SP866 config. Oke, pastikan di sini kalian di Arduino-nya sudah terinstall beberapa plugin library. Tunggu dulu ya. Nah, pastikan sih sudah ada lagi download library ya. Sambil ini
Nah, kita menggunakan tinger yang pertama, yang kedua kita juga butuh lampu LED ya. Ketiga yaitu sensor soil moisture ya, atau YL69. Oke, ini udah ya. Kita lihat dulu topik bagian type. Tipenya di sini yang sudah install. Pastikan kalian udah ada library yang namanya pertama itu ada Fluid ESP8266. Ini penting. Example code for ESP8266 chipset. Lalu di sini ada lagi ya, saya lupa. Perasaan itu ada 2. Oke, itu aja sih kayaknya di buat wifi. Tinger IO juga nyuping, masih ada HT sensor. Jangan lupa ya, tinger.io ini wajib install ya. Terus nyuping juga library buat ultrasonic. Lalu Nking nggak usah. Data sensor juga. Oke ya. Sini setelah kita ini kita close saja. Lalu di sini langsung kita start coding ya. Oke, kita lihat dulu di sini ada board. Pastikan juga ada board ESP. Kita pilih di sini ESP8266 MCU 1.0. Oke, kalau udah langsung aja di sini kita define. Ini plugin library ESP8266 wifi.h. Yang kedua adalah bukan define ya. Include. Include. Kedua adalah include lagi. Tinger ESP8266. Ini untuk library Tinger IO ya. Yang ketiga itu include ini untuk HCSR04. Lalu selanjutnya ini ganti ya, kita bukan config tapi libraries. Lalu di sini config ya. Ini define username ini ya. Tinger IO kita. Tinger IO username. Yang kedua adalah define device ID. Ini device ID buat Tinger IO ya. Yang ketiga di sini ada define device credential. Kredensial ini untuk kredensial device. Keempat di sini define SSID untuk Tinger IO connect ke WiFi. Dan define SSID password. Ini untuk password. Nah, ini not MCU board configuration, ini konfigurasi untuk si not MCU board. Di sini kita bisa define trigger pin D5 HCS
SR04. Yang kedua itu define echo pin D6 untuk pin echo HC SR04. Define max distance ya. Ini untuk reading distance kita kasih 2,5 cm. Oke, lalu selanjutnya itu ini ya. Define ini LA00 nya untuk IL69 dan define lampu D2 ini untuk LED pin. Oke, lalu di sini kita bikin ketika sebagai Tinger ESP8266 bikin username device ID device credential. Ini untuk Tinger ya, untuk connect ke Tinger. Kedua new ping sonar, ini untuk new ping trigger pin echo pin max distance. Lalu int output value ini untuk variabel output YL69. Lalu di sini file setup. Ini kita pin mode lampu output digital white lampu low. Ini untuk nilai LED-nya 0, lalu setting add wifi SSID password terhubung ke wifi, kontrol dengan lampu, setting lampu, sound and in. If in is empty, sudah. Oke, sip. Lalu in sama dengan wall digital read untuk lampu tetas. Else
jangan lupa kita save. Greenhouse atau setelah namanya apa. Oke, kalau sudah ini jangan lupa dikasih semicolon. Lalu ini untuk mengirim pembacaan sensor. Ikuti ya seperti ini saja. Kalian bisa pause mungkin ya kalau kelupaan, ada yang lupa jarak. Pesan out hilang. Oh, sudah berapa menit? Oke, sudah 13 menit ya. Oke, saya ganti dulu ke Chrome. Oke, sebentar ya, kita coding. Jarak menit. Oke, output value sama dengan analog read. Ini untuk pinnya L. Output value map, output value 1024 250 0 100 temperature out moisture. Oke, jangan lupa ini void loop untuk menjalankan fungsi tinggal IO. Oke, ini sudah ya kita coding. Coba kita verify dulu ada yang salah atau tidak. Masih compiling ya. Oke.
Oke, dan compile ya, berarti sudah tercompile. Langsung saja di sini kita masukkan ke dalam CSP-nya ya. Oke, di sini kita cuma butuh dan USB ya. Start USB-nya ada di tempat lain saya dulu. Oke, di sini sudah ada USB-nya. USB ini ya, data kabel ya, kabel data. Nah, di sini langsung aja ini konekin ke PC kalian. Yang ini kita colokkan ke si Node MCU-nya. Oke, kalau sudah pasti di komputer teman-teman akan bunyi ya. Lalu kita di sini ke sini aja ya, ke Arduino-nya. Balik lagi kita ke tools. Oke, di sini agak lag. Oke. Di sini kita ke tools, ke COM3. Ya, pastikan sini udah terkonek. Langsung saja kita upload ya. Upload. Kita akan mulai proses upload. Ini pertama dia compile dulu. Oke. Lagi menulis. Tiga puluh 38%, 44, 50%, 55, 61%, 66, 72%. Oke, ya ini ada error sedikit. Oke, ada error sedikit. Coba ulang. Ini nyala ya, lampunya nyala. Sip. Oke. Feature Wi-Fi kristal. Sedang menulis writing. Delapan puluh tiga, 88, 90, 100. Oke. Oh iya, sebentar ya. Ini di sini kita lupa kasih username Ayo, device ID, device credential. Ini gimana cara depannya? Sini kita ke Chrome dulu ya. Windows Brave. Oke, di sini kita sudah di tampilan Brave. Kita di sini sudah di konsol. Sini kita ke bagian device. Oke, di sini kita add device. Kita tambahkan device baru. Third device identifier. Ini namanya misal ya, ini device ID-nya identifier greenhouse ESP. Kredensialnya kita bisa random. Jangan lupa langsung kita copy ke Arduino nya. Device credential. Username nya kita lihat username Tingrayo kita create. Di sini device name greenhouse using SP866. Deskripsinya
Kita add device terlebih dahulu. Di sini kita masukkan SSID ya, device ID juga. Greenhouse ESP. SSID-nya kita pakai CRISP, passwordnya seperti samakan seperti ada di WiFi kita. Tahu di sini saya pakai hotspot. Kita pakai seperti ini ya, keren. Kita nyalain, kita matiin dulu, kita upload. Oh ya, sebentar ya. Tadi ada Java. Ya, tadi nih SSID, password, device credential samakan seperti punya Anda. Username-nya punya Anda, device ID-nya punya Anda, credential punya Anda, SSID Anda, dan SSD password Anda. Oke, kita tunggu dia sedang menulis. Oke, sudah. Ini kita langsung copot, pasang lagi ya. Oke, di sini sudah nyala, kita nyalakan WiFi. Nanti dia akan muncul koneksi masuk ya. Oke, SPD91 D9126C. Oke, sudah nyala, kita sambungkan ke board NodeMCU-nya. Lalu kita cek di sini di bagian device. Oke, connected, sudah connect. Protokolnya generik. Oke, sudah itu kita sebentar ya, F1. Belum saya ganti ke Brave. Kebiasaan. Dia nggak mau muncul ya. Oke, ini ya. Tinggal ayo. Seperti ini dia sudah connect tulisannya. Kita lihat lokasi device online 39 detik, IP address kita bisa lihat, bytes-nya kita bisa lihat juga. Di sini lokasinya di Jakarta ya, karena internetnya berada di Jakarta. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya berikan. Mungkin untuk dashboard kita tinggal tambah. Nanti bisa dilihat di demonstrasi yang saya bikin videonya. Oke, itu saja. Terima kasih ya telah menonton video yang saya berikan. Semoga ini menjadi sebuah edukasi baru untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sudah ada USB-nya. USB ini ya, data kabel ya, kabel data. Nah, di sini langsung aja ini konekin ke PC kalian. Yang ini kita colokkan ke si NodeMCU-nya. Oke, kalau sudah pasti di komputer teman-teman akan bunyi. Lalu kita di sini ke sini aja ya, ke Arduino-nya. Kali kita ke tools. Oke, di sini agak lag. Oke. Di sini kita ketus ke COM3. Ya, pastikan sini udah terkonek. Langsung saja kita upload ya. Kita upload. Kita akan mulai proses upload. Ini pertama dia compile dulu. Oke.
Lagi menulis. Tiga puluh 38%, 44, 50%, 55, 61%, 66, 72%. Oke, ini ada error sedikit. Oke, ada error sedikit. Coba ulang. Ini nyala ya, lampunya nyala. Sip. Oke, feature WiFi kristal. Sedang menulis writing. Delapan puluh tiga, 88, 90, 100. Oke. Oh iya, sebentar ya. Ini di sini kita lupa kasih username. Username Ayo, device ID, device credential. Ini gimana cara depannya? Sini kita ke Chrome dulu ya. Windows Brave. Oke, sini kita sudah di tampilan Brave. Kita di sini sudah di konsol. Sini kita ke bagian device. Oke, di sini kita add device. Kita tambahkan device baru. Third device identifier. Ini namanya misal ya, ini device ID-nya identifier greenhouse ESP. Credentialnya kita bisa random. Jangan lupa langsung kita copy ke Arduino nya. Device credential. Username-nya kita lihat username Tingrayo kita create. Di sini device name greenhouse using SP866. Deskripsinya kita add device terlebih dahulu. Di sini kita masukkan SSID ya, device ID juga. Greenhouse ESP. Si SSID-nya kita pakai ESP, passwordnya seperti samakan seperti ada di WiFi kita. Tahu di sini saya pakai hotspot. Kita pakai seperti ini ya, keren. Kita nyalain, kita matiin dulu, kita upload. Oh ya, sebentar ya. Tadi ada Java. Ya tadi nih SSID, password, device credential samakan seperti punya Anda. Username-nya punya Anda, device ID-nya punya Anda, credential punya Anda, SSID Anda, dan SSD password Anda. Oke, kita tunggu dia sedang menulis. Oke, sudah. Ini kita langsung copot, pasang lagi ya.
Oke, di sini sudah nyala, kita nyalakan wifi. Nanti dia akan muncul koneksi masuk ya. Oke, SPD921 D9126C. Oke, sudah nyala, kita sambungkan ke board modem shoe-nya. Lalu kita cek di sini di bagian device. Oke, connected, sudah connect. Protokolnya generik sini. Oke, sudah itu kita sebentar ya, F1. Belum saya ganti ke Brave. Kebiasaan. Dia nggak mau muncul ya. Oke, ini ya. Tinggal ayo. Seperti ini dia sudah connect tulisannya. Kita lihat lokasi device online 39 detik, IP address kita bisa lihat, bytes-nya kita bisa lihat juga. Di sini lokasinya di Jakarta ya, karena internetnya berada di Jakarta. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya berikan. Mungkin untuk dashboard kita tinggal tambah. Nanti bisa dilihat di demonstrasi yang saya bikin videonya. Oke, itu saja. Terima kasih ya telah menonton video yang saya berikan. Semoga ini menjadi sebuah edukasi baru untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.